Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Oke, balik lagi sama aku Fatimah Raihani Afifi dan di sini juga sama aku Nur Kistiani dan biasa dipanggil Kisti ya biar kepanjangan. Oke. Gitu. Kali ini kita satu frame nih ya, Betul. Kisti ya. Yang kemarin teman-teman atau sobat-sobat Jawara yang lihatnya kita di beda video, sekarang kita ada di satu video. Kayaknya bakal ada pembahasan yang seru banget nih kayaknya. Kayaknya sih gitu. Pastinya ini tuh cukup ya gimana ya gitu, cukup seru banget pastinya untuk dibahas, apalagi di kalangan mahasiswa kayak kita. Bener banget. Nah, tapi kira-kira emang hari ini tuh kita bakal ngobrolin apa sih, Kak Nah, Hani? ini pertanyaan yang sangat menarik karena pembahasan kali ini tuh sangat hot ya belakangan ini. Hot banget. Iya. Kira-kira emang apa sih yang hot-hot itu? Nah, kita bakal bahas tentang efisiensi nih. Wow, kayaknya agak-agak gimana gitu kalau Ngeri bahasnya ya. Ngeri banget. Tentang pemangkasan anggaran khususnya di bidang pendidikan. Kemendikti Saintek. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang isu efisiensi anggaran pendidikan di Kemendikti Saintek yang dimana nih katanya Kak Hani, sepanjang yang aku baca dan yang aku ikutin, adanya pemotongan anggaran sebesar 14,3 triliun dari pagu awalnya itu 56,6 triliun. Gede banget ya. Gede banget sih, gede banget. Tapi ini tuh kayak dampaknya nih bakalan ke mahasiswa nggak sih? Pastinya, yang dimana katanya nih Kak Hani ya, dari yang aku baca nih teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa recheck sendiri ya, ada di artikel-artikel yang ada di internet atau kanal-kanal berita, katanya dampaknya pastinya sih itu ada pada biaya UKT, terus sama beasiswa kayak dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA, terus dari beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa-beasiswa lainnya. Kayak gitu. banyak banget ya kayaknya pemangkasan ini. Tapi ini bakalan bakalan berdampak juga nggak sih sama mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Berdampak gak ya? Penasaran ya? Penasaran Penasaran pastinya. banget. Biar lebih lengkapnya nih teman-teman, kita bakal diskusi dan ngobrol bareng sama kawan-kawan mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pastinya kalau misalnya ngobrolin yang berat-berat kayak ini, gak mungkin dong kita berdua doang. Iya, karena harus ada yang ngalaminnya juga ya. Betul. Di sini kita ada siapa sih Kak Hani? Kita sama siapa sih di sini? Oke, sekarang ini kita lagi sama Presma Dema Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Halo Kak Marzuki. Iya, halo. Selamat sore. Oke. Dan juga satu lagi Ada Kak Aman Firmansyah selaku Ketua FKBM KIPKA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Masih sehat. Kalau misalkan dengar kabar tentang efisiensi masih baik kah atau Kalau soal itu tidak baik sih. Tidak baik Lemes ya. akhirnya Lemes ya. Ketua ini. Iya. lemes? Apalagi kayaknya kemarin baru dilantik juga ya Kak ya. betul, Wah. betul. Sebelumnya kita mau ngucapin congrats sih, Oke. selamat ya atas Terima pelantikannya gitu. Nah Kak, perihal tentang efisiensi anggaran ini nih ya. Kira-kira kalau dari sudut pandang Kak Aman selaku Ketua FKBM KIPKA dan Pres UKI selaku Ketua Dema Universitas, itu gimana sih tanggapannya terhadap efisiensi anggaran ini? Gitu. Siapa dulu Ya. nih? Boleh Siapa? dari Kak Aman Oh, ya. dulu. Kalau menurut saya sendiri ya sayang sekali karena kenapa pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, apalagi di tahun 2045 ya Indonesia akan menuju Indonesia emas. Tapi bagaimana menuju Indonesia emas sedangkan anggaran yang harusnya digelontorkan atau diberikan kepada pendidikan itu dipangkas. Menurut saya itu bukan kebijakan yang sangat baik lah untuk masyarakat, karena banyak masyarakat yang ada di pedesaan, di
pulau-pulau terpencil di Indonesia masih butuh sekali pendidikan-pendidikan yang harus mereka dapatkan. Betul. Kalau misal dari pandangan Kak Uki nih, dari sudut Iya. pandang Presma. Uki, ya Pres Uki lah ya kita sebutnya. Apa sih pendapatnya gitu terhadap efisiensi ini? Berikut kayak dampak yang bakal terjadi lah sama mahasiswa univ kita gitu. Ya, menyikapi daripada efisiensi anggaran pendidikan terkhusus kita konteks pendidikan ya, karena memang hari ini termaktub dalam undang-undang juga pendidikan adalah fundamental ataupun pilar utama di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi dengan narasi-narasi yang dimana pendidikan itu adalah bentuk daripada representatif daripada generasi muda ke depan seperti apa. Negara akan hancur ketika memang intelektual dan generasi-generasi mudanya itu tidak difasilitasi daripada untuk menempuh pendidikan. Iya. Nah, dari statement itu juga bahwasannya hari ini memang sangat disayangkan. Saya sendiri sangat menyayangkan akan kebijakan Pak Presiden untuk mengefisiensikan anggaran pendidikan, karena mau bagaimanapun tetap kita yang sedang menempuh pendidikan yang bakal merasakannya, entah itu mulai daripada biaya pendidikan yang katanya gratis, tapi kan realita di lapangan tidak beda ataupun jauh beda gitu kan. Betul. Tidak sama dengan apa yang dijadikan statementnya. Itu kan menjadi dampak yang akan dirasakan. Saya memikirkan ke depannya nih, 1 tahun bahkan ke depan, hari ini juga udah ada indikasi bakal ada kenaikan segala macam lah, mulai pengurangan dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyikapi akan hal itu. Betul. Begitulah. Wah, itu teman-teman pandangan dari Pres Uki dan Tum Aman lah ya, Kak Aman gitu, dari isu efisiensi ini. Oke. Kayak ditambah lagi nih ya, mahasiswa-mahasiswa kayak sebelum ada efisiensi ini aja udah sering demo. Iya, benar apalagi banget. ada gitu ya. Pasti kayak makin menggebu-gebu nih kayaknya. Betul banget. Nah, mungkin selain dari kita bahas dampaknya ya teman-teman, kayaknya baru-baru ini tuh ada ya mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ada isu juga ya, katanya kampus nih bakal kuliah online dan juga kuliah offline yang ganti-gantian ya katanya. Walaupun nanti bakal terlaksananya juga selama bulan Ramadan, tapi kan ada yang bilang juga katanya setelah Ramadan bakal terlaksana. Itu tuh pendapat kakak-kakak ini apa ya? Iya. Apakah ini salah satu dampak dari adanya efisiensi anggaran di pendidikan gitu tuh? Ya, mungkin saya dulu ya ketua ya. Memang ini adalah salah satu bentuk kecil bahkan besar ya, menurut saya besar, karena memang ini adalah salah satu langkah dampak yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa daripada efisiensi anggaran pendidikan. Karena apa? Efisiensi anggaran pendidikan itu hanya sekedar bahasa efisien, akan tetapi bahasa kasarnya mah pemangkasan, pemotongan. Nah, otomatis secara jam kerja, secara penggunaan sarpras, begitupun perkuliahan, kemudian tunjangan-tunjangan kinerja dosen itu kan terdampak, otomatis akan mempengaruhi daripada kualitas pendidikan. Nah, tinggal bagaimana respon daripada kawan-kawan mahasiswa UIN menyikapi akan perkuliahan online offline itu. Bisa dikatakan hibrid lah gitu kan. Nah, kalau dari saya tidak sepakat, karena memang kan kita bayar uang kuliah tunggal yang luar biasa kan. Betul. Wajib. Iya. Akan tetapi kita dalam penggunaan sarpras kemudian hak dan hak kita untuk bisa mendapatkan ilmu secara offline Betul. nggak ada begitu kan, atau kurang maksimal lah. Itu gimana responnya kawan-kawan sekalian begitu kan. Kalau saya sih tidak sepakat. Cuma bagaimana lagi, karena memang itu dampak daripada efisiensi dan kebijakan daripada birokrat begitu kan. Mau nggak mau kita harus secara nggak langsung kita menjalaninya gitu. Oke, kalau dari Kak Aman sendiri gimana nih? Ya terkait edaran surat yang dikeluarkan oleh Akademik Rektorat perihal kuliah secara luring dan daring, menurut saya itu kurang efektif ya, karena melihat track record dari zaman COVID-19 atau ya zaman itulah ketika kita sekolah terus
setiap hari melakukan Zoom dan ilmu yang disampaikan menurut saya kurang sampai kepada murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang nanti ketika perkuliahan itu disampaikan. Menurut saya akademik seharusnya memberikan ketika akan melakukan kebijakan itu ada perwakilan atau ya seperti ketua Dema universitas itu diajaklah ikut andil melakukan atau diskusi terkait kebijakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa UIN ini ya, karena meskipun saya tidak bayar UKT ya dibayari oleh pemerintah, tetap saja itu luring daring ini menjadi keresahan dari kami ini seperti itu. Kalau aku pribadi setuju sih Kak, karena kayak kalau misalnya kita kuliah online, offline terus gantian gitu, menurut aku emang cukup kurang efektif ya. Iya, benar-benar. Jadi ilmu yang diserap tuh kayak kurang gitu. Apalagi kan sebagai mahasiswa kan kita pengen nyari ilmu ya gitu. Soalnya kalau misalnya online nanti kebanyakannya pada tidur. Iya. Terus juga kan kalau misalkan offline tuh lebih dapat aja nggak sih kayak pembelajarannya gitu. Betul. Dari dosen ke mahasiswa. Jadi komunikasinya lebih efektif lah gitu tuh. Bisa ketemu teman-teman juga gitu. Oke, buat Presma Uki nih ya. Satu lagi nih Kak, kayak denger-denger untuk kayak anggaran Ormawa sendiri juga kena nih dampaknya kayaknya. Gimana nih Kak menurut Kakak sendiri? Ya, bukan dengar-dengar sih, emang faktanya begitu. Faktanya ya. Begitu. Bahkan hampir bisa dikatakan 75%. Lumayan ya. Lumayan Pemangkasan gede-gede. anggaran dampak daripada efisiensi ini. Mau nggak mau kan, bahkan ini adalah kebijakan pusat gitu kan, kebijakan tertinggi daripada birokrat ataupun presiden, ya susah kita untuk bisa menganalisis dan menolaknya susah. Cuma memang hari ini kan ada beberapa kementerian di bidang pendidikan yang sekiranya benar-benar terpangkas banget, mulai daripada Kemendikti-Saintek, kemudian Dasmen, kemudian ada Kemenag, kan 3 lembaga pendidikan itu yang sekiranya dibagi. Nah, Kemenag kan dipangkas hampir 10 triliun. Bahkan UIN sama Banten itu terpangkas 43 miliar lebih. Nah, Gede mungkin ya. kawan-kawan mahasiswa belum pada tahu masalah. Iya. Nah, itu yang menjadi penyebab makanya kuliah online offline, kemudian jam kerja dibatasi, dan ada beberapa hal yang sekiranya masih dampak daripada efisiensi. Nah, ini kan yang menjadi pengaruh. Nah, bagaimana respon dari kawan-kawan menyikapi efisiensi ini? Ada yang udah tahu apa memang ada yang belum tahu dan sebagainya. Cuma hari ini ke UIN Banten itu udah dirasakan. Ormawa itu. Anggaran hari ini kan gimana ya, bingung juga ketika memang adanya anggaran itu untuk daya semangat mahasiswa untuk berproses gitu kan, khusus di Ormawa internal lah begitu. Tetapi dengan adanya pemangkasan seperti ini, saya bisa memastikan ataupun hampir ada indikasi akan adanya kestagnanan ataupun keredupan daripada Ormawa UIN SMA Banten ini. Begitu. Karena emang luar biasa, 75% dari 100. Dampaknya cukup spesifik banget ya Kak ya. Benar. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang udah tadi kita sebutkan, yang udah tadi kita bahas, kira-kira dari Keaman dan Pres Uki, apakah ada istilahnya tuh kayak solusi sementara yang bisa dilakukan untuk menghadapi problem-problem ini? Silakan Pres duluan. Ya. Terkait efisiensi anggaran ataupun pemangkasan anggaran di lembaga pendidikan kan itu ada beberapa hal yang dipangkas ya. Mulai daripada ATK, mulai daripada segala macam lah, banyak runtutannya, berapa persennya. Cuma memang solusi yang sekiranya bisa menjadi solutif ke depan yang tidak berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan perkuliahan di mahasiswa UIN sama Banten terus di negara Indonesia, itu jangan mengambil anggaran-anggaran yang sekiranya bersifat fundamental lah, artinya bersifat penting, urgent. Karena mau bagaimanapun mahasiswa adalah miniatur state, mahasiswa adalah rumah ataupun wadah yang sekiranya untuk bisa membuka pola pikir
bebas, merdeka dan sebagainya. Cuma kan hari ini kita yakin dengan adanya efisiensi ini kita dibatasi. Mungkin nanti Pak Ketua etik bisa. Ya, Boleh Kak Aman tanggapannya. ya saya setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pres Uki bahwasannya ya anggaran pendidikan tuh seharusnya tidak dipangkas, tidak diefisiensi. Ya karena itu pendidikan itu memang begitu-begitu fundamental, begitu-begitu penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, itu cukup. Jadi solusinya untuk problem-problem ini apakah akan diadakan swadaya nantinya atau bagaimana? Kalau solusi sih saya belum memikirkan yang benar-benar solutif ya, karena memang kan sulit. Ini bukan kebijakan yang bersifat dari rektorat doang atau dari birokrat UIN doang. Cuma kan ini kebijakan dari pusat. Mau nggak mau Kemenag bahkan ke bawahnya harus taat lah gitu kan. Betul. Cuma solusinya memang dari saya birokrat UIN sama Banten gimana caranya memikirkan daripada kemaslahatan mahasiswa-mahasiswa UIN sama Banten ini. Karena kita punya hak untuk mendapatkan ilmu yang lebih, kita punya hak untuk merasakan sarana prasarana yang ada di UIN sama Banten. Cuma kan pada hari ini yakin akan banyak hal yang sekiranya dibatasi, mulai daripada jam Betul. kerja dan sebagainya. Betul. Solusinya ya birokrat lebih melihat kembali di dalam menentukan kebijakan ini. Begitu. Oke, melihat tadi kayak pendidikan tuh menjadi pilar utama ya dalam betul. kehidupan kita gitu tuh. Nah, kalau misalkan dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIPKA ini, kalau misalkan di UIN Banten berapa sih Kak? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Kak Aman Jumlah mahasiswa. jumlah mahasiswanya. Ya, mungkin untuk penerima beasiswa yang ongoing atau yang ketika sekarang sudah daftar SPAN, daftar UMPTKIN, daftar SNBP dan lain sebagainya, kemungkinan kuota yang akan diberikan oleh kampus atau akademik rektorat itu 300 mahasiswa atau 300 orang yang akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru di tahun 2025 ini. Oke. Untuk kuota mahasiswa ini apakah emang setiap tahunnya ada penambahan atau pengurangan atau emang segitu aja? Ya mungkin tahun ini juga kena efisiensi sama bukan hanya dipotong. Dipotong. Di tahun 2023 dan 2024 itu melonjak lebih tinggi karena pada saat itu mungkin kampus sedang gencar-gencarnya memberikan bahwa kampus UIN ini bagus dan lain sebagainya. Itu kuota di tahun 2023 dan 2024 itu ada 450 di angkatan 2023 dan 2024. Jadi angkatan 2023 450, angkatan 2024 450 dan sekarang di tahun 2025 dipangkas 150 kuota. Jadi 300 kuota untuk tahun 2025. Wow. Lumayan ya. Lumayan dari Ya. 400 ya? Iya, jadi 300. Jadi 300 lumayan. Nah, kita kan lagi ngomongin dunia kampus ya, Kak ya. Betul. Menurut pendapat dan pandangan Pres Uki serta Kak Aman, Tum Aman, apa sih peran penting kampus dalam meningkatkan pendidikan untuk bangsa kita? Ya, tadi apa yang saya katakan ya, karena memang mungkin kawan-kawan moderator dan sebagainya juga kawan mahasiswa UIN itu mengetahui bahwasanya kampus adalah miniatur state ataupun negara kecil. Betul. Bukan dalam artian bikin negara dalam negara, cuma adalah kenapa adanya ormawa internal dan sebagainya, ada hierarki dan birokrasi tersendiri, karena itu untuk bisa belajar bagaimana kita berdemokrasi, belajar untuk kita berorganisasi dan juga belajar untuk bisa membawa generasi-generasi muda ke arah yang lebih baik. Nah, itu peran kampus memberikan ruang-ruang kebebasan. Karena kan di sekolah-sekolah diskusi ataupun mimbar bebas dan sebagainya kan nggak ada. Hanya ada di perguruan tinggi. Nah, itu ketika memang kita mimbar bebas dan sebagainya ada yang ngelarang, menurut saya itu keliru besar. Bahwasanya kampus adalah ruang ataupun gambaran mau kita berpakaian dan seperti apa gitu kan, kemudian mau diskusi, mau ngebahas apa, selagi memang tidak berbenturan dengan undang-undang, itu nggak jadi soal. Karena kampus itu bukan hanya memberikan
ilmu secara di ruang kelas sebenarnya. Iya. Betul. Karena kan banyak dosen-dosen di kelas itu cuma berapa persen, kemudian di luar silahkan cari berapa persen, itulah misalkan di perkuliahan. Karena memang relate banget dengan hari ini. Jadi itu peran daripada kampus, bagaimana untuk membuka dan menyediakan sarana prasarana yang memfasilitasi kemampuan mahasiswa untuk bisa merancang, mengevaluasi ataupun mengkritik daripada apapun itu yang sekiranya tidak pro terhadap rakyat. Kenapa? Apakah siswa diperbolehkan demonstrasi? Enggak kan? Iya, Tadi kan iya. disebutkan Iya. bahwasannya demo besar-besaran kadang kan dari Wisma Banteng. Iya. Itu kan yang menjadikan hal yang harus kita gaungkan terus. Betul. Karena itu adalah negara demokrasi. Nah, mungkin secara peran fungsi kampus itu seperti itu, menyediakan dan menjadi wadah, menjadi ruang untuk bisa memberikan pemahaman ataupun intelektual, menjadi rumah untuk bisa berkreatif sebisa mungkin mahasiswanya, sehingga membawa generasi ataupun membawa bangsa yang lebih baik. Bahkan tadi Tum Aman bilang Indonesia emas kan. Iya. Cuma karena efisiensi Indonesia cemas ini. Posisinya. Jadi Indonesia cemas ya. Ini saya juga Cemas. cemas soalnya. Karena UKT dan sebagainya itu pasti Iya, pasti. pasti akan naik. Bisa dipastikan. Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata kan, tidak ada pemotongan terhadap beasiswa, tidak ada pemotongan terhadap UKT Pendidikan. ataupun tidak ada kenaikan UKT. Cuma kan dampaknya lihat aja ke depan. Betul. Ini akan mempengaruhi mahasiswa baru yang masuk ke UIN Sama Banten. Saya yakin ini akan berpengaruh. Oke. Dari tadi banyak banget ya isu-isu yang terjadi sekarang, benar-benar bikin kita semua cemas nih kayaknya ya. Cemas-cemas banget nih. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada pesan gitu tuh buat mahasiswa khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, terkait dengan kayak pemangkasan untuk mungkin disemangatin gitu atau apa Ya. gitu pesannya aja. Ya, kalau pesan dari saya sih jangan pernah redup, jangan pernah putus asa untuk terus mencari ilmu, untuk terus berkuliah. Jangan sampai karena efisiensi ini ada pemangkasan ataupun ada jangka putus kuliah di UIN Sama Banten, ada terdengar banyak Iya. gitu kan, Iya, misalkan banyak. karena efisiensi ini, kalaupun ada misalkan yang kekurangan, ayo kita bareng-bareng baiknya seperti apa. Dan pesan saya kepada para mahasiswa UIN Sama Banten agar lebih melek terhadap isu-isu yang sekiranya merugikan kita sebagai mahasiswa. Walaupun saya misalkan tidak merasa, karena contoh Tum Aman tidak merasakan tidak merasakan bayar UKT dari uang orang tua misalkan. Cuma kan tetap karena rasa kemanusiaan, humanisnya itu kan bisa menyuarakan. Padahal Tum Aman udah dibiayai, difasilitasi sama pemerintah. Itu kan akan membahayakan diri Tum Aman sendiri. Cuma kan ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa mengawal ketika kebijakan tidak pro terhadap masyarakat. Pendidikan hari ini tidak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 dan sebagainya. Jadi kita semangat, jangan pernah putus asa, tetap kuliah, tetap semangat. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Amin. Nah, kalau misalnya dari Keaman atau mungkin juga nanti dari Pres Uki, kira-kira harapan untuk kampus ke depannya tuh apa sih? Ya, dari saya sendiri ya kampus mudah-mudahan bisa terus menjadi fasilitator mahasiswa-mahasiswa yang memang dari berbagai golongan yang masuk UIN Sama Banten ini menjadi fasilitator, baik itu dalam segi akademik, non akademik, ya bisa menjadi rumah kedua lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Banten ini. Kalau dari Kauki mungkin ada harapan untuk Ya, kampus? Singkatnya harapan untuk kampus UIN Sama Banten, saya harap bisa memberikan peluang yang lebih besar penggunaan, entah itu penggunaan sarpras, entah itu misalkan memberikan sebuah fasilitas, memberikan sebuah daya keilmuan yang luar biasa. Tentu dengan kebijakan-kebijakan yang itu sama-sama mengenakan lah. Sama-sama mengenakan agar apa? Karena memang kan yang kuliah di UIN Sama Banten ini bukan hanya golongan atas misalkan, tapi banyak golongan-golongan yang dari kaum-kaum sederhana yang berkeinginan kuliah tapi misalkan keterbatasan. Saya harapannya itu
agar lebih baik Iya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu, terima kasih. Nah, kayaknya kita udah nggak kerasa ya, udah Banyak cukup banget ya iya, tadi yang dibahas. betul, udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi singkat lah ya bisa dibilangnya. Kira-kira ada nggak nih closing statement buat sobat-sobat Jawara, khususnya mahasiswa-mahasiswa Insultan Maulana Hasanuddin Banten, biar kuliahnya lebih semangat ke depannya? Ya, berbagai dinamika dan problematika di Indonesia hari ini sangat menggemparkan ya, terus kaum mahasiswa intelektual muda. Cuma yang menjadi pesan dan menjadi sebuah semangat di dalam diri saya terus berpikiran dan berstatement bahwasannya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil karena memang kita berkeinginan, apapun itu halang rintang harus kita lalui. Betul. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa di UISM Banten pasti banyak tantangan, semoga bisa kuat menjalaninya. Terima kasih. Nah, karena udah ada di penghujung podcast ya, penghujung acara, sebelum kita tutup nih Kak, kita ada jargon atau Iya. ada tagline nih untuk podcast Jawara ini. Gimana tuh? Gimana nih Kak Hani? Nih, jadi kalau misalkan kita bilang podcast Jawara, jawabnya itu jajak, wacana, pakar. Jadi jajaknya jajaknya Jajak di dada, wacana, Wacana, pakar, pakar. gitu. Oke. Mau dicoba dulu? Langsung aja. Langsung aja. Boleh Kak Hani langsung aja. Oke. Podcast Jawara, Jajak, wacana, pakar. Oke. Luar biasa emang. Terima kasih nih Terima kasih Pres juga. Uki dan Terima juga kasih. Kak Terima kasih. Aman yang sudah membersamai kita nih selama kurang lebih 30 menitan ya ini. Betul. Saya pengen sih lebih banyak. Nanti kita diskusi di belakang layar kali ya. Terima kasih banget ya buat Kak Aman Terima kasih dan juga Pres Pres Uki yang udah menyempatkan waktunya nih di tengah bener kesibukan ngobrol bareng, diskusi bareng sama kita di podcast Jawara. Iya. Nah, teman-teman, sobat-sobat Jawara, terima kasih banget udah nonton sampai akhir podcast Jawara hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya. Aku Kisti. Dan aku Hani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.